Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di sini. Kita akan lanjut belajar. Hari ini materinya masih di tema 1, materi indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4, di mana muatan pembelajaran PPKN ini terdapat di pembelajaran kedua. Kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Lalu pembelajaran keempat, bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Dan yang terakhir pembelajaran keenam, kerjasama di lingkungan rumah. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya seperti biasa disiapkan dulu buku paket Bupena jilid 4A-nya, lalu buku tulis, buku latihan. Karena seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan latihan untuk kalian semua. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar? Kalau sudah siap, ayo kita mulai belajar. Nah, kita akan mulai dari pembelajaran 2. Muatan PPKN KD 3.3 dan KD 3.4 dan 4.4 tentang kerjasama dalam keragaman. Nah, kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Di tema 1, di subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama. Sekarang kita akan lebih khusus dalam keragaman. Oke? Nah, adapun manfaat kerjasama yang bisa kita rasakan nantinya adalah yang pertama, pasti dapat meringankan pekerjaan. Seberat-beratnya pekerjaan jika dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan anak-anak. Tetapi kerjasama tidak boleh, saat ulangan tidak boleh kerjasama. Oke? Lanjut, nomor 2, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Jika pekerjaannya banyak, dilakukan sendiri, pasti lama. Tetapi jika dilakukannya bersama dengan banyak orang, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai pastinya. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Ini yang paling penting ya. Lalu yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Nah, itulah tadi manfaat dari kerjasama anak-anak. Nah, adapun beberapa hal yang bisa kita lakukan kerjasama di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Contoh di gambar adalah kerja bakti dengan teman-teman di sekolah, membersihkan halaman sekolah, menyapu, ada yang memungut sampah, ya, membuang sampah pada tempatnya. Sehingga kerjasama di lingkungan sekolah dalam bentuk kerja bakti dengan teman-teman ini merupakan suatu kegiatan yang memupuk rasa tolong-menolong bagi kalian semua. Jadi bisa dilihat jika ada banyak sampah di halaman, dibersihkan dengan bersama-sama, pasti pekerjaan jadi lebih ringan, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Ya, kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas yaitu adalah piket di kelas. Bukan kerjasama saat ulangan, itu tidak boleh ya. Jadi piket kelas adalah merupakan kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas.
di mana piket kelas membuat kelas menjadi lebih bersih dan meningkatkan semangat belajar kalian. Kalau kelasnya bersih, kalian pasti lebih semangat belajar. Betul? Pastinya betul ya. Tapi dalam kondisi sekarang masih belajar online, kita piketnya di rumah saja. Oke? Nah, ada kotak sumbangan. Mengumpulkan sumbangan pasti. Ya, mengumpulkan sumbangan dengan cara kerjasama. Nah, ketika kapan? Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu dapat berupa uang, berupa makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Ya, ini sumbangannya tidak satu orang, tetapi satu kelas, bahkan bisa satu sekolah jika memang ada teman yang terkena musibah. Selanjutnya, sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Ya, itulah tadi manfaat dari mengumpulkan sumbangan. Jika temanmu mengalami musibah yang berat, maka dapat membantu meringankan musibah dari temanmu itu. Oke? Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Ya, kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Mengerjakan tugas kelompok boleh bekerja sama. Ulangan tidak boleh. Ya. Oke, contoh dari kerja kelompok yang pertama ada diskusi. Setelah diskusi, ada membuat suatu prakarya, lalu presentasi di depan kelas. Itu merupakan contoh dari kerja kelompok anak-anak. Jadi kerja kelompok ini membutuhkan kerjasama masing-masing anggota kelompok. Bisa dimengerti? Pasti mengerti ya. Ya, itulah tadi kerjasama di lingkungan sekolah. Kita lanjut kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari yang disebut ronda. Ya, ronda itu biasanya dilakukan di pos kamling atau kalau yang bisa dibilang itu posko. Ya, tempat orang ronda dilakukan pada malam hari loh anak-anak. Dimana ronda itu bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar rumah kalian. Lalu ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Tetapi kalau zaman dulu biasanya ronda itu dilakukan berjalan kaki anak-anak ya. Lalu warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Ini juga seperti piket ya anak-anak ya. Kapan dapat jatah piket, saat itu dia harus ronda malam. Nah, itulah fungsi dari kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama bisa menjaga keamanan, yaitu ronda salah satu contohnya. Ya, kita akan lanjut. Ada kerja bakti. Seperti pembelajaran sebelumnya di subtema 1 ada kerja bakti, di mana contoh kerja bakti yang bisa dilakukan oleh warga adalah membersihkan sampah yang menyumbat selokan atau got. Jika kalian tidak tahu selokan, got pasti kalian tahu. Jika gotnya mampet, ketika hujan tiba-tiba airnya meluap, banjir, berarti harus melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Tetapi kerja bakti itu tidak harus ketika ada musibah. Untuk mencegah musibah juga penting ya kerja bakti itu. Selanjutnya bisa dengan memperbaiki jalan. Kerja bakti juga seperti gambar ini ya. Ada bapak-bapak rame-rame sedang memperbaiki jalan, yang pastinya foto ini diambil sebelum kondisi pandemi COVID-19. Ketika COVID-19 tidak boleh berkumpul seperti ini ya anak-anak ya. Dan yang terakhir bisa memperindah taman di lingkungan rumahan, di lingkungan rumah kalian ya. Itu tadi kerja bakti. Selanjutnya ada gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga yang mengalami musibah pastinya ya. Jika kalian tidak mengalami musibah, kalian bisa menjadi seorang relawan. Seorang relawan itu kayak orang yang memang ingin membantu meringankan para korban yang terkena musibah.
seperti itu. Lanjut, yang keempat ada persiapan hari kemerdekaan. Nah, kira-kira kalau hari kemerdekaan di lingkungan rumah kalian ngapain? Lomba lari karung, lomba panjat pinang, atau mungkin lari kelereng. Nah, jika kalian ikut dalam persiapannya, berarti kalian sudah mencerminkan sikap kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Dimana biasanya persiapan hari kemerdekaan di Indonesia itu seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, kira-kira sudah dimengerti kan bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah? Oh, pasti. Jadi seperti biasa, di akhir video Pak Guru berikan latihan untuk kalian. Mari kita berlatih. Di mana pembelajaran 2 kalian harus mengerjakan halaman 30 Bu Pena, jilid 4A. Selanjutnya pembelajaran 4 kerjakanlah halaman 40 Bu Pena jilid 4A. Lalu pembelajaran 6 kerjakan halaman 46 Bu Pena jilid 4A. Di mana tugas dikerjakan di buku latihan kalian. Kirimkan hasil pekerjaan kepada guru wali via WA. Dan ingat, jangan mengirimkan tugas lewat grup, tetapi langsung dijapri ke WA guru wali kalian. Oke, Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Semakin banyak kalian berlatih, semakin cepat kalian bisa, semakin terampil kalian. Yang belum bisa menjadi bisa, yang belum terampil menjadi terampil. Ingat, tugas ini usahakan dikerjakan sendiri. Jika memang dibutuhkan, baru minta bantuan orang tua. Jika tidak, silakan kerjakan sendiri. Karena Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Ya anak-anak, kita akan berjumpa lagi di video Pak Guru berikutnya. Video ini Pak Guru tutup dulu. Jadi ingat, tetap berlatih, tetap berusaha, kalian pasti bisa. Sampai jumpa.